Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para subscriber, para followers, para pecinta channel Ponpes Abu Syamsuddin Batu Ampar, para kaum muslimin dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami meneruskan dari kemarin bab 13, sekarang bab 14. Bab 14 dari buku kami yang terbaru, Pemahaman Bengkok Kaum Ba'alawi Wajib Diluruskan. Ini adalah jawaban atas buku terbaru Kaum Ba'alawi yang berjudul Pemahaman yang Harus Diluruskan. Kenapa di sini kok pemahaman bengkok? Nah, kan pertamanya buku mereka pemahaman. Nah, di sini pemahaman mereka bengkok. Kenapa kok bengkok? Karena menghalalkan sesuatu yang haram dan merusak tatanan akidah dan juga tauhid. Oke. Nah, sekarang bagian kedua yaitu tentang khurafat Ba'alawi dan tauhid dan juga akidah yang menyimpang daripada ajaran leluhur mereka. Baik. Kemarin di bab 13 yang nyemek-nyemek payudara, pembelaannya luar biasa, sangat miring dan menyimpang dari Al-Quran dan Al-Hadis dan dari pernyataan-pernyataan para sahabat, imam tabi'in, dan bahkan dari mazhab yang 4. Sekarang di sini di bab terakhir yaitu bab 14. Sini ya. Yang teks merah ini adalah argumentasi kaum Ba'alawi, argumentasi kaum Ba'alawi. Jadi di buku mereka itu yang terbaru itu sistem soal jawab, sistem tanya jawab lah. Jadi soal itu adalah redaksi yang mereka salin dari buku kami, baik di buku yang pertama maupun buku yang kedua. Terus jawab itu adalah jawaban mereka. Baik, saya bacakan. Argumentasi kaum Ba'alawi soal dalam kitab Syarh As-Sudur halaman 179 diceritakan ketasliman dalam kurung menerima saja kepada perilaku para wali Allah yang tampak menyelisihi zahir syariat. Karena yang dilakukannya itu telah mendapat izin Tuhan. Jadi di akidah mereka, ketika ada seseorang yang disebut wali, seseorang yang disebut wali itu diyakini perilaku mereka itu adalah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang mereka lakukan, sudah kita taslim saja. Seperti itu, teman-teman. Kalau di mazhab kita, baik mazhab yang 4 atau pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat para sufi kita, sufi yang ahlus sunnah wal jamaah, bukan sufi yang versi batiniyah, anutan kaum Ba'alawi itu. Nah, jadi yang ahlus sunnah wal jamaah itu berpendapat bahwa orang wali itu dalam peliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagaimana firman Allah, wa huwa yatawallas shalihin. Allah yang mengatur perilaku orang wali itu dan semua kehidupannya. Nah, jadi kalau kita berpendapat Ahlussunnah wal Jamaah pasti berlandaskan Al-Quran atau Al-Hadis. Seperti itu teman-teman. Nah ini. Jadi bantahan kami, ini teks yang hitam ini adalah bantahan kami. Jadi di sini kami bantah mazhab sesat kaum Ba'alawi yang menghalalkan keburukan atas nama wali. Nah, ini menghalalkan keburukan. Artinya, kalau orang wali itu halal melakukan apa saja. Mencaci, menghina, menyakiti. Padahal jelas sudah dalam Al-Quran, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairum minhun. Jadi janganlah kalian menghina atau merendahkan orang lain. Mungkin mereka lebih mulia daripada kalian semua. Dan jangan perempuan menghina perempuan yang lain. Mungkin perempuan yang kamu hina itu adalah lebih mulia daripada kamu. Di sini Al-Quran sudah jelas. Dan hadis di Hajjatul Wada, haji pamit baginda Nabi besar Muhammad SAW pun sudah jelas. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. 3 hal yang masuk dalam pesan baginda dalam Hajjatul Wada, bahwa darah itu adalah haram. Tidak boleh kalian meniteskan darah orang lain tanpa hak. Pertama, yang kedua, harta haram. Tidak boleh kalian merenggut harta orang lain tanpa hak. Dan yang ketiga, harga diri, kehormatan. Tidak boleh kalian merenggut dan menjatuhkan kehormatan, harga diri orang lain tanpa hak. Jelas. Baik. Kami bacakan. Ini di buku kami yang pertama. Nah, bagian kedua ya, bagian hurufat. Dalam kitab Syarh As-Sudur halaman 179. 179. Wa qala radhiyallahu an Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Indal qira'a alaihi fi dzikri taslim lil arifin. Jadi di dalam menyebut at-taslim bagi orang-orang yang arif. Dalam tanda kutip wali. Taslim kepada orang wali itu memang harus. Namun ketika yang disebut wali itu ternyata perilakunya buruk, mencaci, menghina, menganjing-anjingkan yang lain. Nah, di sini yang perlu dipertanyakan. Di sini yang perlu kita teliti. Syaratnya wali itu ada 2 yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ila akhiril ayat ila qawlihi alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang wali itu ialah mereka yang apa? Amanu. Iman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yattaqun. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya takwa? Imtithalul awamir wajtinabul nawahi. Takwa itu artinya ialah mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kami teruskan. Lil arifina billah fima khalafa dhahirus syariah. Dalam sesuatu yang menyelisihi dhahirnya syariat. Nah, di sini mulai agak dipelintir. Hati-hati.
Kalau dari awal datar sudah, sederhana. Tapi di sini, fima khalafa. Di sini dalam sesuatu yang menyimpang dohirnya syariat. Menyelisihi atau membedai dohirnya syariat. Baik. Titik 2. Innal Habib Ali bin Salim bin Syekh Abi Bakar syaka ba'dun nas ila syaikhihi Abi Bakar bin Abdullah al-Attas, bahwa sesungguhnya yang bernama Habib Ali bin Salim bin Syekh Abi Bakar, jadi Habib, Ali bin Salim bin Abi Bakar, mengadu sebagian orang kepada gurunya beliau tadi itu, gurunya si Habib itu. Siapa gurunya itu? Adalah Abi Bakar bin Abdullah al-Attas, itu gurunya. Apa setelah seseorang itu mengadu kepada gurunya? Apa jawaban gurunya? Faqala, titik 2, sallimu li Ali bin Salim fa innahu ma'dzunun lahu. Jadi pasrahlah kalian kepada perbuatan Ali bin Salim itu. Kenapa? Innahu ma'dzunun, bahwa sesungguhnya Ali bin Salim itu adalah ma'dzun, mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka ya Rabb. Hadza buhtanun azim. Jadi pasrahlah. Itu mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini boleh menyimpang. Jadi ada seorang manusia yang melakukan perbuatan yang menyimpang dan mengaku itu mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. La haula wala quwata illa billah. Terus kemudian dipertegas dan diperjelas, wala yaf'alu syai'an illa biiznin. Jadi dia tidak melakukan sesuatu apapun kecuali dengan izin Allah. Jadi ini apa? Menjiplak. Semua huruf-hurufnya itu menjiplak, tapi dipelintir dikit. Menjiplak apa? Peristiwa Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jadi mereka itu menghayal, tahayul, ingin mendapatkan makom, derajat, dan kedudukan seperti Nabi Khidir, akhirnya menjiplak. Nah, Nabi Khidir membunuh seseorang, itu ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Wasyaka aidon, dan mengadu, ada lagi yang mengadu. Apa? Minhu ba'dus sada. Ini lebih wow. Tadi kan ba'dun nas, sekarang ba'dus sada. Ba'dus sada ilal Habib Muhsin bin Alawi As-Saqqaf. Jadi kepada Habib Muhsin bin Alawi As-Saqqaf, annahu syatamahum wa adzahum bikalam, bahwa ba'dus sada itu apa? Dicaci maki dan disakiti dengan kata-kata. Berarti ini kan ajaran, teman-teman. Seperti yang dilakukan oleh anak cucu mereka di sini. Ya, menghina, mencaci, dan menyakiti para kiai dengan kata-kata. Si Pirang, barangkali tidak lupa, ada lagi duplikatnya yang di Kalimantan itu sering menghina dan mencaci para kiai, bahwa katanya satu kaki Habib yang ahli maksiat, minum khamr dan zina itu lebih utama daripada 70 kepala kiai yang alim. Luar biasa. Wa adzahum bikalam, dan menyakiti para sada itu dengan kata-kata. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Apa jawaban gurunya itu? Faqala lahum. Maka gurunya itu berkata kepada mereka, sebagian sada, sebagian sayyid yang mengadu, ahsinu dzan bihi. Apa? Ahsinu dzan bihi.
Disuruh husnudzon. Ya sama dengan kasus yang sekarang di sini. Kalau tidak dijawab dengan oknum, ya dijawab dengan ya husnudzon sajalah gitu. Ya sama, memang ini ajaran apa ya, warisan ini, ajaran warisan. Fa innahu ma'dzunun lahu, karena dia mendapatkan izin dari Allah. Terus ma yaf'alu syai'an wa la yatakallamu illa an idznin rabbaniyyin. Apa? Rabbaniyyin. Jadi dia tidak melakukan perbuatan atau tidak berkata dengan kata-kata kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ingin menjiplak baginda Nabi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang keluar dari lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah di sini apa yang keluar dari Ali bin Salim itu merupakan izin dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Luar biasa. Ini sebuah penyimpangan, pemelintiran agama, terang-terangan di siang bolong. Tapi sayangnya, kebanyakan para tokoh agama tertidur di siang hari. Mereka hanya terjaga di malam hari, jadi tidak melihat apa-apa dari penyimpangan-penyimpangan yang menjadi sebuah ajaran bagi mereka kaum Ba'alawi. Lebih parahnya lagi ya, lebih parahnya lagi. Jadi ini ya, yang merah argumentasi kaum Ba'alawi. Ini bukan ujaran kebencian atau penyebaran berita bohong, karena ini adalah kami salin dari buku mereka yang menjawab dua buku kami untuk membela leluhurnya mereka yang berakidah menyimpang karena menganut akidah as-sabaiyah yang berdasarkan al-hulul wal ittihad. Baik, jawabannya, jawab di buku mereka. Jadi mereka ini menjawab sekarang, bukan saya. Mereka membuat soal dari redaksi buku saya yang pertama, terus mereka menjawab. Ini jawabannya. Menurut pandangan para sufi, nah, ini redaksi mereka ya. Agama terbagi menjadi syariat dan hakikat. La haula wala quwata illa billah. Sufi yang mana ini? Ini sufi versi batiniyah, bukan sufi ahlus sunnah wal jamaah. Kalau sufi ahlus sunnah wal jamaah itu ya seperti apa yang disampaikan oleh Imam Junaid al-Baghdadi itu, Thoriquna hadza mustamaddun minal Qur'an was sunnah. Jadi jalan kami tasawuf ini, mujahadah kami ini diambil dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dan tidak akan pernah ditemukan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis bahwa agama itu terbagi menjadi dua bagian. Yaitu, seperti yang disampaikan oleh mereka, agama menjadi agama syariat dan hakikat. Baik, ini diperjelas lagi, dirinci. Syariat adalah hukum-hukum Islam yang bersifat lahiriah dan amal perbuatan anggota tubuh. Sedangkan hakikat adalah tujuan akhir yang diupayakan oleh seorang sufi untuk dicapai. Titik. Syariat adalah perintah untuk berpegang pada pengabdian dalam kurung ubudiyah. Sementara hakikat
adalah penyaksian keesaan Tuhan dalam kurung rububiyah. Kalau kaum santri pasti kalau membaca rububiyah ini pasti tidak asing di telinga mereka. Karena rububiyah ini menjadi taksim pembagian tauhid dalam mazhab Wahabi. Rububiyah dan uluhiyah. Asma'us sifat di situ. Jadi di sini bagi Ba'alawi rububiyah dan ubudiyah itu adalah taksim bagi agama. Baik. Syariat adalah bahwa engkau menyembahnya, sedangkan hakikat adalah bahwa engkau menyaksikannya. Coba deh, kaum santri atau kaum asatid atau para alumni, tanyakan kepada para kiai, para ustadz yang mengerti akidah dan tauhid. Apakah ada pembagian agama itu dibagi menjadi dua? Ialah agama lahiriah yang disebut oleh kaum Ba'alawi sebagai ubudiyah dan agama hakikat yang disebut oleh kaum Ba'alawi sebagai rububiyah. Bersalah, rububiyah. Atau misalnya tanyakan kalau punya guru di Mekah, ya Sidi, nas'alak soal, hal yujad fil Quran atau fil kitab was sunnah fil Quran wal ahaditsil nabawi atau min kalami sahabat wat tabi'in atau min kalamil ulama ahli sunnah wal jamaah atau min kalamil a'immatil madzahib al arba'ah atau min kalamis sufiyah, hal yujad taqsimuddin ila qismain al-ubudiyah war rububiyah. Pasti jawabannya, wallahi la nujad hada taqsim la fil Quran wala fil ahadis, la min kalamis sahabah wala min kalamit tabi'in, la min kalam a'immatil arba'ah wala min kalamis sufiyah alladzina qassamu hadad din qismain al-ubudiyah wal rububiyah. Itu tidak akan pernah ada. Artinya jawabannya, kami tidak pernah menemukan baik di dalam Al-Quran dan Al-Hadis dan pernyataan-pernyataan para sahabat, para tabi'in dan para tokoh-tokoh sufi yang membagi agama ini dua bagian. Pasti jawabannya seperti itu. Ya, semoga ini sampai di telinga pendengaran para kiai dan para pengurus lembaga dakwah dari ormas-ormas besar dan lembaga-lembaga dakwah yang bermitra dengan pemerintah. Semoga ini sampai. Ini bahaya sekali. Nah, baik. Dari pembagian ini disimpulkan dan diperjelas, dan kesimpulannya sangat berbahaya. Dari pembagian ini muncul kesimpulan bahwa para ulama syariat dalam kurung ulama al-zahir, artinya ulama zahir, tidak boleh mengingkari para ulama hakikat. Ini kesimpulan Idrus Alwi al-Masyhur, penulis buku yang kami bantah ini. Dalam kurung ulama al-batin. Nah, ini batin ini identik dengan batiniyah. Artinya ahlus sunnah, para ulama-ulama madhab, para ulama-ulama syariat tidak boleh mengkritik atau membantah ulama-ulama batiniyah mereka. Ulama-ulama al-batin. Oleh karena itu, Ibnu Ajibah meriwayatkan ucapan salah seorang sufi yang berkata, jangan jadikan ahli syariat sebagai hujjah atas ahli hakikat. Sebenarnya di sini ini redaksi mereka itu
terjemahan dari Syekh Ahmad Ibnu Ajibah. Di sini redaksinya sebenarnya. Jadi bukan teman-teman. Sebenarnya ini kan saya ini Ibnu Ajibah. Dia mengutip pernyataan dari Ibnu Ajibah. Jadi di sini, qala Ahmad Ibnu Ajibah maqamul Islam yu'abbaru anhu bisyariah. Ini tentang makom. Makom itu apa? Tingkatan-tingkatan. Iya. Di sini menurut para sufi, agama terbagi menjadi syariat dan hakikat. Nah, di sini. Padahal di sini Ibnu Ajibah maqamul Islam yu'abbaru anhu bisyariah wa maqamul iman bittariqah wa maqamul ihsan bil haqiqah. Sebenarnya redaksinya seperti ini, tapi sama si Idrus ini ya dipelintir. Jadi mereka sebenarnya menukil ini tapi versi bahasa Indonesianya. Fasyari'ah taklifud dhawahir. Bahwa syariah itu adalah tugas-tugas dhawahir. Tangan ini, berzikir, membaca Al-Qur'an. Nah, di sini. Taklifud dhawahir wa thariqah tasfiyatud dhamair. Sedangkan at-thariqah tasfiyah. Tazkiyatun nufus, membersihkan dalam ini. Terus wal haqiqah syuhudul haq fit tajalliyat. Nah, di sini sama mereka hakikat adalah bahwa engkau menyaksikan. Jadi di sini diterjemahkan sementara syariat adalah perintah untuk berpegang pada pengabdian. Nah, di sini tidak ada ubudiyah. Nah, tapi terjemahan dia ya dalam kurung ubudiyah. Terus sedangkan hakikat di sini kan ada 3 kan. Jadi syariah itu taklif ad-dhawahir, terus at-thariqah itu tasfiyatul dhamair, dan hakikat itu adalah syuhudul haq. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Qur'an tentang ayat-ayat yang sering digunakan oleh ulama-ulama sufi, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kan itu. Qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Nah, di sini makanya oleh Imam Ghazali dikatakan bahwa makom tertinggi bagi sufi itu adalah al-istiqomah billah. Istaqomu. Jadi di sini kami juga tulis bantahannya. Fasyari'ah indahum hiyal asas. Syariat itu bagi mereka kaum sufi ya adalah pondasi, asas untuk menaiki makom mujahadah thariqah. Jadi bersyariat dulu, baru kemudian bermujahadah. Wa thariqah hiyal wasilah. Thariqah mujahadah, mujahadatun nafs, dalam membersihkan batin-batin kita, domair, hati-hati kita itu adalah wasilah, pengantar. Nah, kemudian wal haqiqah hiya thamrah. Nah, di sini al-haqiqat. Al-haqiqat adalah buah daripada fondasi syariat, dan thariqah adalah penyambung, pengantar, sedangkan hakikat itu adalah buah. Fahadhil asya' as-salasa mutakamila munsajimah. Jadi perkara yang 3 ini saling menyempurnakan dan saling melengkapi dan saling terikat. Nah, walaysa bainahuma man tamassaka bil ula. Ya, baik. Man tamassaka bil ula, barang siapa yang berpegang tekun dengan yang pertama, yaitu syariat. Kemudian summa salaka tsaniyah, kemudian masuk dalam tingkatan kedua, yaitu mujahadatun nafs, membersihkan batin-batin itu. Fawasala ila tsalisah, maka dia akan sampai kepada buah, yaitu tingkatan yang ketiga ialah hakikat.
Jadi menurut ulama sufi semua itu berkaitan. Nah, makanya Imam Malik berstatement, "Man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq." Barang siapa yang bertasawuf tapi dia tidak berfikih, tidak belajar fikih, tidak tahu fikih, tapi bertasawuf, maka dia akan menjadi zindik. Sesat, keluar dari Islam. Seperti ini eh, pembagian agama oleh Idrus, katanya dia doktor ya. Kok gimana ya? Oh, ada yang punya gelar doktor tapi ilmunya tidak seberapa gitu. Tapi nggak tahu lah gitu gimana. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq, dan barang siapa yang berfikih dan dia tidak bertasawuf maka akan menjadi fasik, katanya Imam Malik. Terus wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq, dan barang siapa yang mengumpulkan keduanya, berfikih dan bertasawuf, faqad tahaqqaq, maka dia akan menjadi berhakikat. Beda dengan pendapatnya Idrus ini. Nah, jadi agama terbagi menjadi dua. Oleh karena itu, dia meriwayatkan dari Ibnu Ajib, sedangkan redaksinya sudah saya bacakan tadi secara lengkap. Saya tidak menemukan ini. Nggak tahu, mungkin di kitab yang lain. Yang berkata seseorang sufi, dia tidak menyebut nama. Berarti majhul. Takut ini adalah ibarah-ibarah batiniyah yang diselipkan dalam kitab, dalam pernyataan Ibnu Ajibah. Seperti yang disampaikan oleh Abdul Wahab Sya'roni, bahwa in afakun minal Yaman yuqalu ismuhu Ibnul Khayyat. Jadi disebutkan namanya itu Ibnul Khayyat minal Yaman, afakun minal Yaman, sebuah kelompok dan golongan dari Yaman, dan disebut namanya itu Ibnul Khayyat. Mengirimkan risalah ila ulama dunia. Jadi mengirim surat kepada ulama dunia dan menulis masalah-masalah tentang kesufian itu fi daraj, dalam kepalsuan. Akhirnya banyak para ulama yang terkontaminasi sehingga berkata sesuatu yang tidak pantas kepada Syekh Ibnu Arabi, dan banyak orang yang terkontaminasi dengan surat itu kemudian mengikuti dan mengiyakan bahwa itu adalah pernyataan Ibnu Arabi, dan banyak orang yang menolak dan berkata dengan kata-kata yang tidak pantas kepada Ibnu Arabi. Ini ada. Jadi idza kana al-kalam kalam sidkin yusadifuhul adzan wal utashu. Jadi jika ada sebuah perkataan ini berbarengan dengan adzan, maka pernyataan ini kami sampaikan ialah pernyataan yang jujur dan pernyataan yang benar. Baik teman-teman, terlalu panjang ini, sudah lebih setengah jam. Tapi ini penting, ya. Jadi kesimpulannya, padahal banyak yang akan kami sampaikan. Pernyataan Ahmad Az-Zarruq, insya Allah di pertemuan berikutnya akan kami teruskan. Dan di sini pernyataan Imam Junaid Al-Baghdadi, terus pernyataan Abu Yazid Al-Bustami, ya, kan saya sampaikan nanti untuk membantah buku Idrus Alawi Al-Masyhur yang sangat menyimpang dari Al-Quran dan Al-Hadis, dan menyimpang dari agama Islam, dan menyimpang dari ulama-ulama madhab dan ulama-ulama sufi. Makanya ini wajib diluruskan. Takut ajaran-ajaran seperti ini akan menyesatkan umat Islam, khususnya di Nusantara ini. Sebagai bentuk kepedulian atas kekhawatiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berpesan kepada malaikat Jibril, "Man li ummati min ba'di ya Jibril." Siapa nanti yang akan mengawal umatku, yang peduli kepada umatku? Siapa yang akan menjaga umatku nanti kalau aku sudah tiada, wahai Jibril? Semoga kita semua, terlebih para kiai, para ulama yang sudah memegang amanah sebagai pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus
para petugas-petugas lembaga dakwah, baik yang bermitra dengan pemerintah atau yang non pemerintah, baik yang berorganisasi atau yang tidak berorganisasi, semoga mendengar semua ini bahwa ada ajaran sesat yang terselubung, yang dibungkus dan dibalut sebagai dzurriyyah Nabi. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua dan semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari kesesatan, dari perbuatan-perbuatan yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kami selesaikan bab ke-14 ini pada pertemuan berikutnya. Ini semoga bermanfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.